يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, dengan berkembangnya sosmed saat ini, Taz mungkin berkenan dengan topik yang sekarang ya. Kalau memang itu beritanya adalah memang itu fakta gitu, Taz. Karena kita tahu fakta itu memang sudah ada rekaman biasanya dalam suatu acara bahwa faktanya memang ada seseorang ngomong seperti itu gitu. Tetapi ada yang karena memang faktanya memang jelas seperti itu, tetapi dia berdalih bahwa saya tidak mengatakan, tapi kita sudah tahu bahwa faktanya memang dia seperti itu bicaranya. Apakah kalau kita sampaikan ke orang lain itu sama juga dengan tidak tabayun? Apa tidak tabayun juga? Terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sudah mendengar langsung misalnya dari rekamannya gitu. Rekamannya. Ayat Allah ini, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, itu nggak bisa dipotong dengan apapun. Tetap kita harus nanya langsung sama orangnya. Ini betul nih Ibu yang ngomong nih. Ini kan gambar Ibu nih, ini kan Ibu nih yang ngomong nih. Ini betul nih Ibu nih. Nanya gitu, pastikan gitu. Apalagi kalau kita hubungkan nanti, sekarang kan apa ya, kecanggihan teknologi ini macam-macam ya. Bisa jadi yang ngomong itu orang lain sebenarnya, ya, tapi nanti dibuat dia ngomong itu misalnya gitu. Ya, tapi itu udah canggih banget saya kira gitu. Kita menunjukkan video. Betul Ibu yang ngomong ini? Tetap gitu. Kalau dia katakan benar saya yang ngomong gitu, nah berarti itu kita sudah disebut tabayun gitu. Sudah disebut tabayun gitu. Kalau kita sudah tabayun seperti itu, kemudian kita harus lihat dulu apakah pemberitaan ini perlu kita sampaikan kepada orang lain atau tidak. Nah ini kaitannya dengan apa? Ghibah, seperti yang kita katakan tadi. Biasanya orang yang ceroboh itu akan melakukan ghibah. Dan orang yang tabayun, insya Allah dia tidak akan ghibah. Orang yang tabayun, insya Allah dia tidak akan ghibah. Karena kalau dia tabayun, berarti dia melewati step-step pemberitaan. Ini orang yang menerima berita itu awalnya adalah tabayun dulu. Awalnya itu harus tabayun dulu. Karena orang yang melewati step ini berarti orang ini sangat berhati-hati gitu. Dan biasanya dia tidak akan mau membeberkan kesalahan orang lain. Dan orang yang tidak tabayun biasanya ngambil jalan pintas, itu yang suka membeberkan kesalahan orang lain. Membeberkan kesalahan orang lain atau menyebutkan kesalahan orang lain kepada teman-temannya, itu yang disebut dengan ghibah. Tapi maksud saya menyampaikan itu agar si fulan ini tidak terpengaruh dengan ininya. Ibu-ibu itu ada batasannya, kita harus hati-hati ya, harus ada batasannya gitu. Jadi ada orang lain, mungkin kita ini bukan yang berhak untuk menyampaikannya. Ada orang yang berhak untuk menyampaikan itu. Mungkin dalam hal ini adalah pemerintah atau orang-orang yang berkuasa untuk menyampaikan itu, bukan kita. Kalau kita itu bisa menjadi ghibah. Bisa menjadi ghibah. Kecuali disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau orang ini misalnya sudah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan kesalahan yang dia lakukan, lidahnya yang tidak terkontrol itu tidak sekali dua kali. Sering kali terjadi gitu. Dan itu sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat. Maka kebohongan yang dilakukan oleh orang ini
Itu para ulama mengatakan boleh disebar kepada orang lain. Hati-hati dengan si fulan, sebagaimana yang kita sudah tahu. Tapi kalau seandainya dia baru kita kenal, atau kebohongan itu baru sekali itu kita dengar darinya gitu, itu nggak boleh disebar di mana-mana. Kenapa? Karena bisa jadi dia melakukan itu mungkin karena khilaf, salah, maka nggak boleh kita tebar. Tapi kalau sudah ketahuan, dan itu bukan sebulan 2 bulan, udah bertahun-tahun orang ini selalu membuat heboh di tengah-tengah masyarakat, maka para ulama mengatakan keburukan orang ini baru boleh kita kasih tahu ke orang lain. Kalau ada yang tidak tahu, kasih tahu. Bahaya, ini si fulan ini sudah bertahun-tahun jadi pengacau di negeri kita ini, dari kampung kita ini. Itu diperbolehkan. Makanya seperti yang saya katakan, orang yang tabayun, dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak mau menebar kesalahan orang lain. Nah, jadi ada batasan-batasannya gitu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mendengar berita, Ibu, ya udah diam saja. Ini seperti ini guyon saja nih. Tanggal 29 Februari, ini berita kabar gembira. Tanggal 29 Februari ada pembuatan SIM gratis. Misalnya. Hah? Ya. Paham nggak Ibu maksudnya itu? Itu jangan langsung dipercaya, diperiksa dulu. Ternyata Februari itu cuma tanggal 28, dia bilang tanggal 29 ini. Itu misalnya gitu. Walaupun ini cuma untuk guyon doang itu maksudnya. Ya jangan sampai nanti langsung dipercaya. Di mana itu? Di Gelora Bung Karno. Akhirnya dia datang. Nggak ada orang di Gelora Bung Karno, dia sendirian doang datang ke sana. Ya kan? Kenapa? Karena mempercayai tanggal 29. Ternyata dia periksa, ternyata hari ini tanggal 1 Maret, bukan tanggal 29 Februari misalnya. Itu contohnya saja. Jadi memang harus diperiksa dulu gitu pemberitaan itu. Mau berita itu benar atau berita itu salah, mau berita itu baik atau beritanya berita buruk gitu. Apalagi menyangkut tentang pribadi seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu Ibu. Jadi tabayun itu tidak boleh dilewati begitu saja. Tetap tabayun. Jangan mentang-mentang lihat video si fulan ini langsung. Sebenarnya nggak boleh juga. Kecuali, seperti yang saya katakan, kecuali kalau ini sudah viral dalam artian itu, dan orang yang melakukan itu mengakui apa yang dia katakan. Dia mengakui sendiri apa yang dia katakan. Benar saya mengatakan itu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi itu harus ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Kalau ternyata ini akan menjelek-jelekkan orang yang mengatakan itu masuk dalam kategori ghibah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini fitnah yang menjadi makanan sehari-hari ya Bu ya. Makanan sehari-hari, apa maksudnya konsumsi sehari-hari bagi kaum muslimin saat ini. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Saya hanya mengingatkan ibu-ibu, hati-hatilah dan sibukkan diri dengan amal saleh. Jadi kalau ibu ingin tidak mau terlibat dengan fitnah ini, maka sibukkanlah dengan amal saleh. Sibuklah dengan Al-Quran, sibuklah dengan hadis Nabi, sibuklah dengan kitab-kitabnya para ulama, sibuklah mendatangi majlis ilmu, sibukkanlah diri dengan zikir, sibukkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Insyaallah ta'ala kalau ini kita lakukan, maka kita akan terhindar dari fitnah. Betul-betul terhindar dari fitnah. Nggak ada waktu gitu. Kita nggak ada waktu ngurusin itu. Nggak ada waktu Ibu. Ya alhamdulillah ya. Cobalah kalau Ibu betul-betul serius. Betul-betul tidak ada waktu. Nggak ada waktu. Kita nggak ada waktu tuh barang lihat itu. Saya jangankan itu, ini WA saja yang jelas-jelas ini. Kadang-kadang saya nggak sempat lihat. Kadang-kadang nggak mau lihat juga. Itu. Kan ada tuh grup-grup yang dibikin ini teman waktu sekolah dulu nih, satu pondok, macam-macam tuh isinya. Kadang-kadang sudah saya hapus saja semua gitu. Saya lihat sepintasnya, nggak ada mana, hapus semua. Nggak dibaca, cuman lihat doang gitu. Hapus saja. Nggak ada manfaat, kadang rusak hati kita. Betul apa tidak Ibu? Hati kita tuh rusak jadinya. Jadi kalau baca yang enggak itu hati kita jadi rusak jadinya. Jadi panas hati ini. Makanya nggak usah dibaca. Kalau Ibu baca Quran, hati Ibu jadi sejuk. Ibu baca Al-Quran, hati sesejuk nih. Ini. Makanya nggak usah baca yang begitu-begitu.
Jangan dengar. Yang pasti aja yang dengarkan. Yang baik-baik itu dengarkan. Yang enggak baik jangan dengarkan. Insyaallah kita akan selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik, atau kalau tidak, diam. Nabi katakan kalau tidak, diam. Jadi itu aja pilihannya. Dan diam ini untuk saat ini, Bu ya, untuk zaman kita saat ini, diam itu lebih baik daripada kita berbicara. Diam lebih baik daripada kita berbicara. Saat ini, Bu, untuk zaman kita saat ini, diam lebih baik daripada berbicara. Saat ini. Nah, saking banyaknya fitnah. Karena kalau kita ngomong nanti salah kita. Makanya lebih baik kita nggak usah ngomong, diam aja. Itu insya Allah lebih baik. Hadza wallahu a'lam. Cukup ya Bu ya. Inilah bahasan kita pada hari ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi fitnah-fitnah, terutama sekali fitnah berupa ghibah, fitnah berupa kebohongan yang ditebar, atau tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada sebulan, apalagi yang dituduhkan itu nggak tanggung-tanggung ya, seperti yang saya katakan, orang-orang besar di negeri ini, apakah itu para ulama, para pemimpin kita, saudara kita sesama mukmin ya, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.